kegiatan IHT dalam sekolah penggerak dengan judul Pengorganisasian Pembelajaran di Satuan Pendidikan. Untuk acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Tati Rohaiti. Pada beliau kami persilahkan. Pada hari ini di dalam IHT ini akan memberikan materi tentang perorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, sekarang kita mulai yang pertama yaitu desain pembelajaran. Tujuannya yaitu memahami dan menggunakan proses perorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan. Kemudian keluarnya itu usulan jadwal pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Nah, kemudian mulai dari diri. Nah, saya ingin bertanya kepada gurunya, apa yang Anda ketahui tentang apa yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan? Saya mencoba menjawab. Jadi sebelum sekolah kami mengikuti Sentra Sekolah Penggerak, kami melakukan pengorganisasian pembelajaran berupa menyusun program tahunan, program semester, RPPM dan RPPH. Betul sekali. Jadi kita sebelum mengikuti sekolah penggerak, Ibu selalu membuat istilah silabus ya, RPP yang seperti itu. Nah, karena sekarang Ibu sudah mulai sekolah penggerak, nah apa yang Anda ingin ketahui lebih lanjut mengenai proses perorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan? Alhamdulillah, karena sekolah kami TKI Siti Asal Salih sudah sebagai sekolah penggerak, jadi kami ingin lebih tahu bagaimana cara pengorganisasian pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, Bu. Kita lanjut ke eksplorasi konsep tahapan perorganisasian pembelajaran. Nah, nomor 1, pembelajaran muatan belajar, yaitu per tahun, per semester, dan per minggu. Kemudian yang kedua, pengelompokan mata pelajaran. Yang ketiga, pemetaan muatan pembelajaran per tahun. Yang keempat, susunan program tahunan dan kalender sekolah. Yang kelima, pemetaan muatan pembelajaran per semester dan per minggu. Kemudian yang keenam yaitu penyusunan jadwal pembelajaran untuk masing-masing tingkat. Ya. Kemudian cara menyusun penjadwalannya di KOSP ini yaitu asesmen awal sebelum memilih penjadwalan. Yang dilakukannya yaitu menelaah apakah penjadwalan yang sekarang ada sudah cukup untuk mencapai visi dan misi satuan pendidikan. Perhatikan kebutuhan belajar murid dilihat dari tahap perkembangan usia murid di jenjang satuan pendidikan yang Bapak Ibu pimpin ini ya. Kemudian identifikasi kebutuhan dari murid berkebutuhan khusus. Kemudian tahapan perorganisasian pembelajaran. 1. Tentukan struktur kurikulum. Di sininya yaitu intrakurikuler, proyek, penguatan, profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Yang keduanya, tentukan pengelompokan mata pelajaran. Untuk yang ketiga, pemetaan muatan jam pembelajaran untuk 1 tahun ajaran, ya. Kemudian susun program tahunan dan kalender akademik sekolah. Yang kelima, pemetaan muatan pembelajaran dalam semester atau per minggu. Kemudian yang keenam, menyusun jadwal pembelajaran untuk masing-masing tingkat, ya. Terus yang ketujuhnya yaitu refleksi dan evaluasi pembuatan jadwal. Kemudian hal lain yang menjadi pertimbangan. 1. Pembagian kelas berdasarkan tingkat
kemampuan tertentu dapat menjadi salah satu pertimbangan apabila pembentukan perilaku tertentu menjadi salah satu prioritas mengurangi jumlah murid dalam satu kelas. Kemudian penyediaan waktu yang cukup untuk murid istirahat dan ibadah di antara waktu belajar, ya. Kemudian pengaturan waktu belajar mandiri di dalam lingkungan satuan pendidikan dimasukkan ke dalam jadwal pembelajaran. Selanjutnya, menyediakan pilihan pelajaran yang diminati atau meniadakan yang tidak diminati. Jadi harus sesuai dengan anaknya gitu. Apakah anak juga diminati atau tidak. Jadi kita harus menyediakan pilihan pelajaran. Setiap kelas dapat memiliki jenis penjadwalan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kelas tersebut. Jadi boleh berbeda-beda dengan kelas 1 dan kelas yang keduanya gitu ya. Kelas misalkan kelas B1 atau B2 itu boleh sesuai dengan dinamika kebutuhan di kelasnya. Ya, lanjut. Ini ruang kolaborasi. Silakan Ibu mengerjakan LK. Alhamdulillah Ibu sudah mengerjakan di ruang kolaborasi. Kita langsung ke mata pelajaran wajib dan pilihan yang akan dibuka atau ditawarkan ke murid-murid. Ya, kemudian berapa jumlah tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan dijalankan? Ya, kemudian ekstrakurikuler apa saja yang akan dibuka? Ya. Kemudian lanjut, yang kedua yaitu tentukan pengelompokan mata pelajaran. Ya, kalau untuk di PAUD, berapa tematik yang akan dijalankan dalam 1 tahun ajaran? Ya, jadi nanti Ibu untuk berapa tematiknya nanti langsung diintegrasikan ke dalam masing-masing tema. Ya, keempatnya yaitu susun program tahunan dan kalender akademik sekolah. Ibu yang kemarin punya kan? Ya. Nah, sekarang kita program atau kegiatan tahunan apa yang akan diadakan dan perkiraan waktu pelaksanaan atau kegiatan diadakan 1 hari penuh atau beberapa JP. Coba JP itu apa? JP jam pelajaran. Iya, betul. Jadi nanti Ibu 1 hari penuh atau beberapa JP. Kemudian periksa kalender akademik dan dari Kemendikbud Ristek untuk memasukkan kegiatan atau program yang harus diadakan oleh semua satuan pendidikan. Kemudian tentukan penempatan pelaksanaan proyek apabila dihubungkan dengan program atau kegiatan tertentu. Hitung minggu belajar efektif belajar yang tersedia untuk intrakurikuler. Hitung hari belajar efektif yang tersedia untuk intrakurikuler. Jadi dihitung ya Bu ya, hari efektifnya berapa, kemudian efektif belajar yang tersedianya untuk intrakurikuler itu berapa. Ya Bu ya. Lanjut. Nah, pemetaan muatan pembelajaran dalam semester atau per minggu. Susunlah jam muatan pembelajaran dalam tabel per minggu atau dapat menggunakan tabel yang disediakan atau merancang tabel sendiri yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Jadi Ibu boleh menyusun sendiri tabelnya ya. Kemudian menyusun jadwal pembelajaran untuk masing-masing tingkat.
yaitu buatlah tabel penjadwalan per hari dalam 1 minggu untuk setiap tingkat sesuai dengan jumlah paralel dengan menggunakan sistem penjadwalan yang biasa digunakan. Kemudian masukkan aktivitas rutin atau tambahan dari satuan pendidikan yang harus dilakukan di hari-hari tertentu, penempatan waktu proyek. Jadi gini ya Bu ya, jadi aktivitas yang sehari-hari itu jangan dihilangkan, bisa dimasukkan ke dalam tambahan atau dari satuan pendidikan yang harus dilakukan di penempatannya di waktu proyek ya, jadi bisa dimasukkan kegiatan hari-hariannya. Kemudian merancang perorganisasian pembelajaran sesuai dengan tahapan. Nah, yuk kita coba susun penjabarannya di lembar kerja RK2. Yuk, sudah selesai? Kalau sudah selesai kita lanjut lagi ya. Sekarang ke elaborasi pemahaman, koneksi antar materi. Nah, di sini ada juga nih apa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan Anda. Coba. Setelah kita mendengarkan paparan yang telah Ibu sampaikan, dapat saya simpulkan bahwasanya untuk langkah-langkah pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan dalam sekolah merdeka ini, yang pertama kita akan menentukan topik pembelajaran, dan yang kedua kita akan membuat peta konsep, yang ketiga kita akan menyusun tujuan pembelajaran dan tujuan kegiatan, dan yang terakhir kita akan membuat modul. Alhamdulillah sudah bisa menjawab atau memaparkan pertanyaan ini. Ya, betul sekali, membuat modul ajar yang terakhir ya. Kemudian di sini rencana aksi nyata. Nah, sekarang kita kerjakan lagi. Silakan, apa yang dapat satuan pendidikan Anda terapkan lebih lanjut dalam proses pengorganisasian pembelajaran. Nah, refleksif informasinya dan rencana untuk tahun ajaran depan. Enggak, silakan kerjakan lagi LK-nya. Alhamdulillah LK 1, 2, dan 3 sudah selesai. Kita materi ini berarti sudah selesai, sudah bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah Ibu, karena mulai tahun ini sekolah Ibu sebagai sekolah penggerak harus sudah menerapkannya dan membuat kurikulum merdeka sesuai dengan KOSP. Sekali lagi sebelum penutupan, apa itu KOSP? Kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, alhamdulillah, tepuk tangan dulu semuanya. Alhamdulillah, berarti di sekolah ini Ibu sudah siap membuat kurikulum merdeka ya. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat, dan terima kasih sekali sudah bisa berkolaborasi dengan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan dengan lancar dan bisa diimplementasikan di Yayasan As-Salafus Sholeh. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian untuk acara hari ini telah selesai. Berikutnya yaitu kegiatan penutupan IHT yang akan disampaikan oleh Ibu Rati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Rabbi shamli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan atas kedatangan Ibu Tati pada kegiatan kali ini, yaitu penyampaian materi yang terakhir menyusun KOSP dan penutupan kegiatan IHT yang telah kita laksanakan selama 9 hari ini, yang mana kita telah menyampaikan materi yang pertama yaitu orientasi sekolah penggerak, yang kedua pembelajaran paradigma baru, yang ketiga penyusunan KOSP 1, yang keempat pemahaman CP, yang kelima merancang pembelajaran 1, yang keenam merancang pembelajaran kedua, kemudian yang ketujuh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang kedelapan perencanaan berbasis data, yang kesembilan adalah teknologi prioritas, dan yang 10 adalah penyusunan KOSP kedua. Alhamdulillah kegiatan IHT telah berjalan lancar. Mari sama-sama kita tutup kegiatan IHT ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan hari ini telah dilalui semua. Mari kita tutup kegiatan acara hari ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk Ibu Penilik, Ibu Kepala Sekolah, dan rekan-rekan guru semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.